Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri Rindu Surga ya guys ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Aku di sini mau menyampaikan tentang hadis qudsi ya, yaitu firman Allah ya. Firman Allah dalam hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai, yang artinya ya aku bacakan artinya saja ya. Wahai Adam, sesungguhnya aku telah menawarkan amanat kepada langit dan bumi, namun mereka tidak mampu. Apakah engkau sanggup memikul dengan segala akibatnya? Adam berkata, apa yang saya dapat daripadanya? Allah menerangkan, jika engkau sanggup memikulnya, engkau akan diberi pahala, dan jika engkau menyia-nyiakannya, engkau akan disiksa. Adam berkata, baiklah, saya pasti dapat memikul dengan segala akibatnya. Tidak berapa lama kemudian, sekedar selama waktu antara syarat subuh dan asar, ia berada di surga. Terjadilah peristiwa dengan setan sehingga ia dikeluarkan dari surga. Hakir Abu Syaikh yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mengenai maksud dan tujuan kata al-amanah dalam hadis di atas, para ulama berselisih pendapat. Ada yang berpendapat syahadatul tauhid, la ilaha illallah, ada pula yang mengatakan huruf hijaiyah, ada pula keadilan, dan ada pula yang mengatakan akal. Al-Asfahani mengatakan, pendapat terakhir inilah yang benar, sebab dengan akal inilah dapat memahami tauhid, berlakunya keadilan, dan dapat dipelajari huruf hijaiyah. Malah terdapatnya akal akan dapat diketahui dan dipelajari apa saja yang sanggup dilakukan oleh manusia, dan dengan akal itu pula manusia dapat melebihi makhluk-makhluk lainnya. Ada lagi beberapa pendapat yang mengatakan bahwa amanah itu ialah agama, hal-hal yang dipadukan, batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, taat kepada Allah, salat, saum, wanita yang diamanati menjaga kehormatannya, dan mandi wajib. Karena itu jelas bahwa pendapat yang utama sekali yang dapat diterima ialah bahwa amanah adalah beban hukum Allah yang dipikulkan ke atas pundak manusia untuk dilaksanakan. Hadis qudsi di atas sangat erat berhubungan dengan firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat 33 Al-Ahzab, yang artinya, aku bacakan artinya saja ya guys ya. Kami telah tawarkan amanah itu kepada langit dan bumi dan gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan takut daripadanya, sedang manusia mau memikulnya. Sesungguhnya manusia itu sangat menganiaya dan bodoh. Para ulama telah membicarakan penawaran Allah kepada Adam. Ada pula yang mengatakan bahwa penawaran itu adalah hakiki dan hal itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menampakkan yang manawi atau abstrak menjadi konkret menurut kudratullah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal ini diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika telah menciptakan Adam dan meniupkan padanya ruh, didatangkanlah amanah dengan bentuk sebuah batu besar. Kemudian Allah menawarkannya kepada langit. Pikulah ini, tetapi ia enggan dan berkata, ya Robbi, kami tidak sanggup memikulnya. Lalu datanglah Adam alaihissalam sambil menggoyang-goyangkan dan menggerak-gerakkan batu besar itu dan berkata, andaikan Allah yang menghendaki saya sanggup memikulnya. Lalu dicobanya mengangkat hingga di atas pinggangnya dan terus dipikulnya di atas pundaknya. Ketika ia hendak meletakkannya kembali, tiba-tiba Allah memerintahkan, hei Adam, biarkanlah di atas pundakmu, jangan diletakkan kembali, biarkan amanah ini tetap di atas pundakmu dan pundak anak cucumu hingga hari kiamat, dan kamu akan mendapat pahala memikulnya,
dan akan mendapat siksa apabila menyia-nyiakannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menceritakan bahwa menurut Aun bin Marhasan Basri, setelah Aun membaca ayat di atas berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada 7 lapis langit dan dihiasi bintang-bintang, dan juga menawarkan kepada malaikat-malaikat aras yang maha besar dengan firman-Nya, apakah kalian mau memikul amanah itu dengan segala yang ada padanya? Mereka menyahut, apa yang didapat daripadanya. Selanjutnya difirmankan, jika kamu berlaku baik akan diberi ganjaran, dan jika kamu berlaku sebaliknya, kamu akan disiksa dan dihukum. Mereka tidak menyanggupinya. Kemudian ditawarkan kepada 7 lapis langit, kepada 7 lapis bumi, dan kokoh dan dipasak gunung-gunung, serta Ibnu Katsir dalam tafsir menceritakan bahwa menurut Aun bin Marhasan Basri, setelah Aun membaca ayat di atas berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan amanah kepada 7 lapis langit yang dihiasi bintang-bintang, dan juga menawarkan kepada malaikat pemikul aras yang maha besar dengan firman-Nya, apakah kalian mau memikul amanah itu dengan segala yang ada padanya? Mereka menyahut, apa yang didapat daripadanya? Selanjutnya difirmankan, jika kamu berlaku baik akan diberi ganjaran, dan jika kamu berlaku sebaliknya, kamu akan disiksa dan dihukum. Mereka tidak menyanggupinya. Kemudian ditawarkan kepada 7 lapis bumi yang kokoh dan dipasak gunung-gunung, serta beberapa lembah yang ada padanya. Allah berfirman, maukah kalian memikul amanah ini dengan apa yang ada padanya? Bumi menyahut, apa yang kami dapat daripadanya? Selanjutnya Allah berfirman, jika kamu dapat berlaku baik padanya, akan diberi pahala, dan jika kamu berlaku jahat padanya, akan mendapat hukuman dan disiksa. Mereka tidak menyanggupinya. Kemudian ditawarkan lagi kepada gunung-gunung yang menjulang tinggi, kokoh dan tegap, apakah kalian mau memikul amanah ini beserta apa yang ada padanya? Mereka menjawab, apa yang kami peroleh daripadanya. Jika kalian berlaku baik padanya akan diberi pahala, dan jika kalian berlaku jahat padanya akan dibalas dengan hukuman dan siksaan. Mereka tidak menyanggupinya. Ada lagi yang berpendapat bahwa penawaran itu bersifat majazi atau kiasan, meskipun abstrak tapi dapat direalisasikan dan logis. Di dalam Al-Quran Allah telah menyebut pula masalah amanah ini dalam beberapa ayat, yang diantaranya yaitu Quran Surat Al-Baqarah 283. Aku hanya membacakan artinya ya. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 283. Hendaklah orang-orang yang diamanati itu menunaikan amanahnya. Sesungguhnya yang tadi Quran Surat Al-Baqarah 283. Dan ini Quran Surat 4 An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah itu kepada pemiliknya. Quran Surat. Kemudian Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Aku hanya bacakan artinya saja ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian melakukan khianat, curang kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mengkhianati amanat-amanat di antara kalian, padahal kalian mengetahuinya. Tadi yaitu Quran Surat 8 Al-Anfal ayat 27. Nah ini Quran Surat 23 Al-Mu'minun ayat 8. Orang yang beriman itu ialah mereka yang suka menjaga dan memelihara amanah dan janjinya. Dalam Quran Surat 23 Al-Mu'minun ayat 8 ya.
Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang yang tidak memegang amanah. Dari Ibnu Umar dalam Al-Ausah. Dari ayat-ayat dan hadis di atas jelas bahwa amanah itu suatu hal yang berat. Tergelincir sedikit saja dari maksudnya orang bisa terjatuh kepada khianat atau curang. Dalam kehidupan sehari-hari dapatlah kita lihat apa yang sebenarnya menjadi amanah bagi manusia. 1. Ilmu pengetahuan yang Allah berikan pada kita adalah amanah. Apakah kita telah tunaikan haknya, yakni dimanfaatkan untuk diamalkan, diajarkan dan dipindahkan kepada murid dan kepada orang lain atau untuk kepentingan lain. 2. Pekerjaan atau tempat usaha kita dalam memperoleh rezeki. Itu adalah amanah Allah. Apakah sudah kita jalankan dan kerjakan sebagaimana mestinya? Andai kata kita menjadi buruh atau karyawan, maka waktu yang telah ditentukan untuk bekerja jam 7 sampai jam 2 atau sampai jam 4 adalah amanah. Jadi menyia-nyiakan waktu dalam tugas pekerjaan adalah khianat. Korupsi waktu juga dinamakan khianat, dan seterusnya. Kalaulah semua petugas negara betul-betul jujur menunaikan amanah masing-masing, pastilah negara itu akan maju pesat dan semua rencana pembangunan akan berjalan lancar sehingga target yang telah ditentukan insya Allah akan tercapai dengan mudah, sebab masing-masing menunaikan amanahnya dengan penuh tanggung jawab. 3. Istri atau suami yang dijodohkan Allah kepada kita adalah amanah. Apakah kita telah tunaikan hak dan kewajibannya, baik mengenai nafkah dan kewajiban rumah tangga, baik tentang agamanya maupun tentang hal lain-lainnya. Anak-anak yang telah direzekikan Allah kepada kita adalah amanah. Apakah mereka telah diajari dan dididik mengenal holiknya, memahami agama dan mengamalkannya? 5. Rumah kediaman. Pakaian yang direzekikan Allah kepada kita adalah amanah. Apakah telah kita tunaikan kewajiban kita terhadapnya, memeliharanya, kebersihannya, menjauhi dari yang diharamkan, yaitu sutra, murni, dan emas bagi kaum pria, atau yang didapat dari jalan yang haram. Keenam, harta-harta lain yang direzekikan Allah kepada kita adalah amanah. Di antaranya ada yang perlu dikeluarkan zakatnya. Apakah sudah ditunaikan zakatnya? Di antaranya ada yang perlu dirawat. Apakah sudah kita tunaikan perawatannya? Demikianlah tentang hal amanah. Semoga Allah akan memberikan taufik kepada kita sekalian untuk dapat menunaikan amanah dalam arti yang seluas-luasnya. Innahu ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikianlah guys, yaitu hadis kursi ya yang aku baca ya dari hadis kursi tentang amanah ya. Di sini tentang kedudukan amanah yang aku baca dari buku hadis kursi, karya dari hadis kursi yaitu firman Allah yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu karya KHM Ali Usman, HAA Dahlan, dan Profesor Dr. HMD Dahlan. Yaitu aku baca dari hadis kursi ya guys, ya teman, sobat-sobatku ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Mohon dimaafkan bila banyak kekurangan-kekurangan. Aku hanya membacakan dari suatu buku. Itu buku dan Arabnya aku nggak bacakan ya, karena memang kurang begitu fasih ya dalam membaca ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.